Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Papa Noob di sini, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Oke, kali ini gua akan bikin video tutorial ya, yang menggabungkan antara 5M dan juga ChatGPT ya. Ini adalah pertama kali gua bikin video yang melibatkan ChatGPT karena sudah sedikit mereda untuk pembahasan ChatGPT yang sempat sebelumnya viral dan ramai dibahas. Sekarang semuanya sedang berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah kreasi dengan menggunakan bantuan AI ya, Artificial Intelligence. Dan gue juga nggak mau kalah, akhirnya eh, gue bikin sebuah tutorial di mana ini adalah cara baru buat teman-teman semua yang nggak bisa coding, buat teman-teman semua yang sedang belajar coding tapi bingung untuk memulainya. Semoga ini bisa menjadi sebuah harapan ya dengan adanya ChatGPT. Menjadi sebuah harapan buat teman-teman juga membuka pola berpikir teman-teman juga bahwa kita tidak selalu harus menjadi yang terbaik ya. Yang penting kita bisa belajar, kita mau belajar, kita bisa menerima atau memahami kritik apapun yang masuk ke dalam lingkup kita ya. Jadi video ini khusus ya, memang gue pengen bikin buat teman-teman semua yang kemarin sudah diembang, gimana kalau kita pengen belajar coding 5M, misalnya nggak usah khawatir teman-teman ya, aku pun juga masih belajar ya, mungkin di luaran sana ataupun yang lihat videoku itu banyak sekali master-master suhu-suhu coding yang mempunyai kemampuan yang benar-benar baik ya, eh, banyak sekali, jadi aku hanya remah-remah aja ya. Jadi aku belajar otodidak bener-bener nol ya. Kita belajar cari sana, tanya sini, cari sini, tanya sana. Jadi seperti itu dan semoga video tutorial-tutorial gua itu selalu gua bikin berdasarkan apa yang gua pelajarin ya, apa yang gua lakukan, apa yang eh, apa ya membuat gua belajar lebih cepat. Gua selalu share di video-video gua, makanya durasinya pasti panjang-panjang karena apa, gua pengen menjelaskan secara detail gitu. Kalau aku potong pendek-pendek ya mungkin adsense-nya lumayan ya, tapi aku kayaknya susah buat nge-maintain video pendek-pendek gitu. Aku pengennya satu video kelar, satu video kelar, jadi seperti itu ya. Jadi kali ini videonya adalah membuat skrip ya. Jadi bukan mengedit ya. Ini benar-benar langsung membuat skrip dengan bantuan si ChatGPT ya. Ya mungkin ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang harus kita kerjakan sendiri, tapi secara garis besarnya saya usahakan video ini itu tanpa ada penambahan ya, pasti nanti sebenarnya ada penambahan-penambahan sih ya. Kemarin sudah saya tes dan bisa berjalan dengan baik tanpa saya harus berpikir sendiri, jadi semua saya serahkan kepada ChatGPT. Saya hanya memberikan instruksi kepada ChatGPT untuk mengerjakan atau melakukan apa yang saya inginkan ya. Jadi di dunia AI ini kita dituntut kreatif bagaimana memanfaatkan tools atau aplikasi yang ada dengan bantuan AI ya. Jadi ya seperti itulah, semoga video ini bisa membantu. Tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung mulai aja videonya. Let's go. Oke. Ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam tampilan awal ya. Kalau kalian lihat di layarku ini ya, di sini Noobs Project ya. Ini adalah naungan dari project-projectnya dari Papa Noob ya. Makanya aku bikin Noobs Project ya. All started from Noob ya. Jadi semua itu selalu berawal dari tidak bisa apa-apa ya. Yang penting kita mau belajar, semoga kita bisa berkembang dan bertumbuh bersama ya. Semua tayangan di Noob Project sekarang akan di tayangkan di setiap jam 5 ya. Jadi harapannya setiap hari, setiap jam 5 itu akan tayang video-video tutorial. Nah, nanti untuk video-video vlog, video jalan-jalan gua atau video-video review itu mungkin tak khususkan di jam-jam lain, tapi tutorial akan saya khususkan di jam 5 sore. Jadi kalian bisa tonton dan ikutin video-videonya.
Oke, yang pertama ya, pertama-tama kalian siapkan aja folder server pack kalian ya, terserah folder server pack kalian atau server latihan kalian. Kalau kalian ngikutin tutorial ini pasti kalian punya folder legacy latihan ya, yang sempat mandek, jadi nanti akan saya lanjutkan lagi untuk membuat server. Semoga bisa segera tak update ya. Jadi kita buat legacy latihan foldernya, siapkan di sini. Saya udah nyiapin foldernya, semoga kalian juga sudah nyiapin. Dan sekarang yang harus kalian buka adalah si ChatGPT-nya itu sendiri, teman-teman ya. Nih. Jadi kemarin saya sudah nyoba, sudah saya tes dan itu works ya. Jadi setiap konten yang saya bikin selalu saya persiapkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa maksimal ya. Jadi saya nggak bisa langsung bikin langsung karena saya sendiri harus memastikan semuanya berjalan baik dan benar. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman sudah terima. Jadi ngikutin tutorialnya secara seksama, insya Allah servernya bisa jalan. Oke? Ya, kalian bisa buka ChatGPT-nya. Setelah kalian buka ChatGPT-nya, kalian bisa minimize ya. Di sini kalian siapkan folder baru ya. Folder baru di sini namanya, kita kasih nama Nitro GPT ya, Nitro GPT ya, karena ini jadi kita akan membuat simple script ya dengan bantuan ChatGPT, yaitu membuat Nitro pada kendaraan ya. Jadi kita bikin script simple, request simple. Intinya bukan hasil akhirnya ya, tapi intinya adalah bagaimana kita berpikir menuangkan ide yang ada di kepala kita untuk kita sampaikan kepada ChatGPT sehingga ChatGPT-nya bisa memahami kerangka pikiran kita dan bisa memberikan feedback sesuai dengan harapan kita ya. Itu adalah kunci pokoknya, karena AI hanya merespon apa yang kita sampaikan. Ketika kita merespon dia 2 kali 5 ya, itu dia akan memberikan hasil 10 gitu. Tapi kalau kita menyampaikan, sebutkan berapa saja ya perkalian yang menghasilkan angka 10. Nah, dia akan menyebutkan. Jadi bagaimana kita mengolah kata itu juga termasuk skill ya untuk kita sampaikan dan bisa dipahami oleh si ChatGPT atau AI tersebut. Jadi seperti itu ya konsepnya, teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa apapun yang kalian katakan bisa menghasilkan sesuatu dengan benar, enggak ya. ChatGPT juga memiliki keterbatasan juga, dan tidak selamanya ChatGPT bisa 100% benar. Nanti seiring perjalannya waktu kalian juga pasti menemui hal seperti itu. Oke, jadi semoga ini tetap bisa membantu ya. Setelah kalian siapkan Nitro GPT, kita nggak usah masukkan ke dalam skripnya dulu ya, kita taruh di sini. Kemudian di dalamnya ya, di dalamnya kita akan buat yang namanya folder baru ya, klien, karena nanti kita akan masukkan ke dalam klien ya. Dan juga selalu diingat kita harus memiliki yang namanya fx manifest ya. Jadi ini kita hapus fx manifest ya .lua. Nah, oke, jadi sekarang fx manifest.lua juga sudah. Kliennya ini ya kita tuliskan ya seperti namanya ya, nitrogpt.lua. Oke, jadi kita juga buat teks dokumen juga ya. Kemudian di sini kita kasih nama nitrogpt.lua. Terserah teman-teman mau bikin apapun di sini ya. Namanya mau nitro apa, terserah kalian bisa bikin apapun itu. Oke, yang sekarang kita sudah punya dua ini ya, kita minimize aja. Oke, atau enggak apa-apa lah, kita close saja, nanti setiap kita perlu kita buka dari sini. Ya, jadi sekarang kita langsung arahkan ke ChatGPT kita ya. Untuk kita mulainya, aku nggak ngerti kenapa setiap aku mengawali untuk ngobrol dengan si ChatGPT itu aku selalu mengucapkan halo, halo. Nah, gini. Nggak tahu kenapa, jadi kayak respon biasa kalau kita ketemu orang ya. Jadi aku menganggap conversation ini tuh menyenangkan gitu. Kadang kalau kita suntuk-suntuk, aku ngobrol sama ChatGPT aja sebenarnya. Jadi nah ini, oke. Oke, kita akan mulai. Kita
Ya. Oke, kita akan memulai melakukan sesuatu dan bantu saya menyelesaikan beberapa coding yang ingin saya buat. Nah, oke ya. Jadi dia akan merespon dalam bahasa apapun. Aku belum pernah mencoba bahasa Jawa, tapi kita lewatin aja untuk dites ya. Tentu saja saya siap membantu Anda dengan coding. Silakan berikan informasi tentang jenis coding yang ingin Anda buat dan apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini sehingga saya dapat memberikan bantuan yang tepat. Nah, jadi dia akan merespon apapun yang kita tuliskan. Oke, jadi sekarang kita akan memberitahukan kepada si ChatGPT ya, dia sebagai apa. Ya, kalian ingin memposisikan dia itu sebagai apa, kalian harus mengenalkan dulu. Oke. Jadi sekarang Anda adalah seorang expert atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang coding script ya, 5M, GTA 5, roleplay ya. Oke, jadi sekarang Anda adalah seorang expert atau orang yang memiliki keahlian ya. Keahlian dalam bidang coding script 5M, GTA 5, roleplay. Dan saya akan meminta Anda untuk membuat script 5M ya. Ingat, dengan clean code ya, dan juga low response ya, atau low resolusi. Nah, gini aja, atau low response. Kayaknya dia akan menanggapi ya. Jadi kita lihat dulu seperti apa jawabannya dia. Dan meminimalkan penggunaan sumber daya. Ada jenis yang Anda buat, oke ya. Jadi kita sudah mengenalkan dia ya. Nih ya. Kita tulis seperti ini aja. Nih, oke. Oke, sekarang kamu adalah seorang programmer berpengalaman dalam membuat script GTA 5M dan saya adalah seorang customer Anda yang akan order untuk dibuatkan sebuah script ya untuk server 5M saya. Kalian bisa enter ya. Baik, sebagai programmer berpengalaman ya. Jadi kalian harus mencari kosakata yang tepat ya, yang bisa diterima atau dipahami oleh si posisi dari si ChatGPT ini. Kalian pengen posisikan dia sebagai apa. Jadi di sini ya, oke sekarang kamu adalah seorang programmer berpengalaman ya. Jadi kita memberitahukan bahwa dia adalah sebuah programmer ya, membuat script GTA 5 5M dan saya adalah seorang customer Anda yang akan order untuk dibuatkan sebuah script server web. Jadi kita order kepada apa ini ya, kepada ChatGPT teman-teman ya. Baiklah, sebagai programmer pengalaman dan membuat script untuk server 5M, saya siap membantu Anda. Mohon berikan informasi lebih lanjut tentang jenis script apa yang Anda ingin buat untuk server 5M Anda, termasuk fitur yang diinginkan dan apa yang seharusnya script tersebut lakukan. Dari sana, saya dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan menawarkan perkiraan biayanya. Ya, ini sungguh detail sekali ya, bahwa dia bisa juga memproyeksikan berapa biaya ketika kalian mempunyai klien ya, yang ingin order request sebuah script kepada kalian. Ya. Oke, sekarang
kita masuk memberikan instruksi kepada dia, kita akan membuat sebuah script, apa namanya, kita akan membuat sebuah script nitro pada kendaraan yang akan kita kendarai, ya. Oke, sekarang saya ingin dibuatkan sebuah script, ya, sebuah script sederhana untuk membuat kendaraan yang saya naiki dapat mengeluarkan NOS atau nitro, ya, atau nitros saat saya menekan tombol E pada keyboard. Nah, kayak ini ya, pada keyboard. Dan juga tambahkan efek, tambahkan screen effect saat melakukan nitros. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Baiklah, untuk membuat script tersebut kita harus menambahkan logika yang memungkinkan kendaraan nih. Saya dapat dilakukan. Jadi dia sedang menulis kodenya. Oke. Tuh. Nih. Baiklah, untuk membuat skrip tersebut pertama-tama kita harus menambahkan logika yang memungkinkan kendaraan untuk menggunakan nitros ini dapat dilakukan dengan menambahkan sebuah event untuk mendeteksi ketika pemain menekan tombol E saat dalam kendaraan dan kemudian menambahkan kecepatan nitros ke kendaraan. Berikut adalah contoh kode yang dapat Anda gunakan menambahkan skrip ini ke 5M Anda. Nitros enable false, nitros power 50 ya kecepatan nitrosnya. Kemudian nitros duration-nya 3000. Ya, ini pasti bisa dirubah-rubah. Di sini sudah dibuatkan local player is pet. Jadi kendaraan harus di dalam vehicle dan vehicle get player is in ya. Ini berarti kendaraan orangnya harus ada di dalam kendaraan. Is control just press ya. Tombol E pada keyboard. Jadi mereka sudah memberikan keterangan-keterangan di sini juga teman-teman ya. Terus nitros false dan nitros enable true, set vehicle boost aktif ya, check gameplay ya, kemudian street race effect, race turbo ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Tuh. Boost aktif, set vehicle boost aktif nih. Silahkan ubah nitros power dan nitros duration sesuai dengan preferensi Anda. Anda juga dapat menyesuaikan efek kamera dan efek layar dengan menggunakan nama yang berbeda dalam fungsi set gameplay dan start screen effect dan menyesuaikan intensitas efek dengan mengubah nilai numerik di fungsi tersebut ya. Lalu memuatnya dengan menggunakan server CFG atau melalui skrip sumber daya yang ada di server Anda. Oke, jadi sekarang ini kita akan coba masukkan ini ya ke dalam skripnya. Oke. Kita copy dulu ya, setelah diberikan seperti ini kita copy. Kemudian kita masukkan dulu ke sini ya, kita tempatkan di client. Oke, kita buka seperti ini teman-teman.
ya, baru kita paste, copy paste nih ya. Menambahkan kecepatan nitros ke kendaraan, mengguncang kamera saat nitros digunakan, menambahkan efek layar saat nitros digunakan. Ya, tunggu durasi nitros, kemudian di sini mengembalikan kecepatan kendaraan ke kecepatan normal. Stop screen effect, menghentikan efek layar. Tunggu 1 detik jika pemain tidak berada. Tunggu 1 detik jika pemain tidak berada di dalam kendaraan. Ya, jadi ini citizen weight-nya. Ini kalaupun dihilangin sebenarnya tidak masalah ya. Kita save, oke. Lalu kita masukkan si script ini, ya. Kita masukkan si script ini, kita taruh di legacy latihan, ya. Di sini tx data enable resource, ya. Kita masukkan ke resource, terus kita masukkan aja di bagian vehicle supaya nanti teman-teman nyarinya gampang, atau di standalone lah ya, standalone. Kita masukkan ke dalam sini, kita hapus dulu. Aduh, sorry guys, sorry guys. Ini kita close dulu ya. Try again. Oke, jadi Nitro GPT sekarang kita copy ya. Dan kita masukkan ke dalam server CFG ya. Di sini ada. Oke, jadi standalone dia sudah dipanggil ya teman-teman ya. Standalone dia sudah dipanggil, berarti otomatis satu folder yang ada di standalone dia akan dipanggil semuanya, termasuk si Nitro GPT. Nah, kemudian FX manifestnya ini kita belum buat ya, jadi ini masih kosongan. Jadi kita harus masukkan dulu instruksi. Kita jangan bikin sendiri ya, kita juga minta tolong si ChatGPT. Oke. Sekarang buatkan saya FX manifestnya. Nah, ini. Baiklah, berikut adalah FX manifest ya. Tuh. Nah, pastikan ya. Pastikan untuk menyesuaikan informasi penulis deskripsi dan versi sesuai dengan preferensi nitros Anda. Ya, jadi di sini kita bisa copy ya. Kita bisa copy, terus kita masukkan ke dalam sini teman-teman ya. Nah, ini biarin. Nah, ini kalian bisa bikin dengan nama kalian ya. Kita bikin no project. Oke. Add nitros to vehicle, deskripsinya adalah nitro kendaraan dengan menekan tombol E pada keyboard. Oke. Versinya terserah ya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa rubah ya, jangan seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa ikutin ya, nggak harus dengan tadi ya, kalian bisa pakai yang ini, tapi namanya ini kalian harus rubah ya. Itu sesuai dengan skripnya. Skrip kalian apa ya? Yang kalian lihat di sini tadi teman-teman nih ya, klien nih. nitrogpt.lua, berarti di sini nitrogpt.lua ya. Kalau di dalamnya nanti sini ada banyak, ada selain ini ya, kita pakainya yang paling gampang ya ini tadi teman-teman ya. Kita bisa rubah seperti ini aja. Jadi dia akan mencari di klien, kemudian di dalamnya nanti ada apa aja. Kalau ada 3 ya semuanya akan di load. Tapi kalau kalian hanya 1 ya ini tinggal langsung aja, nggak usah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian ikutin aja mana yang kalian suka, bebas. Tapi untuk video ini kalian bisa cocokkan seperti ini aja, tidak apa-apa. Sekarang kita sudah jalankan di sini ya. Sekarang kita buka tadi namanya apa? Kita copy dulu ya. Nitro GPT di dalam standalone, di servernya sudah di nih standalone. Oke, jadi sekarang kita tinggal start aja ya. Jadi kita tinggal start standalone. Vehicle sudah, tangcenya kita hapus dulu. Sah. Oke, kemudian kita start. Nah, kita jalanin ya. Servernya. Oke, sambil menunggu kita bisa cek dulu
Scriptnya ya. Nih, start resource Nitro GPT ya. Jadi ini sudah di start Nitro GPT-nya. Dan sekarang kita bisa langsung masuk ke dalam gamenya teman-teman ya. Kita coba masuk ke dalam gamenya. Connect local host. Ya, jadi kita masuk ke dalam gamenya. Nanti ini kita akan update juga ya gamenya. Dan akan kita upload juga filenya supaya teman-teman tinggal download aja, nggak perlu bikin-bikin dari awal, nanti tinggal ngikutin continue untuk tutorialnya, oke? Yang mau tutorial ESX Legacy-nya lanjut sampai semua job juga beres, kalau mau nambahkan target, apa yang penting bisa buat nge-roleplay, kalian bisa like dan share, oke, video ini, supaya teman-teman juga bisa belajar bareng ya dengan kita, dan bisa mendapatkan ilmu atau informasi yang sama. Jadi kita belajar bareng lah tentunya ya teman-teman. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support, yang sudah beli server-server di Nus Project dan juga sudah menyisihkan uangnya untuk sawer-sawer si Nus Project ya. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke, kita pilih Baba Noob, kemudian kita play. Nah, sekarang kita ada di sini. Oke, kita lihat dulu skripnya. Mana sih? Mana? Oh nih, Nitro GPT print screen. Nah, ini ya, Nitro GPT bahkan nih, kalian bisa lihat coy. Kalian bisa lihat ya. Nih, berapa? 0,0 loh, bayangin loh. ChatGPT loh, 0 bisa bikin 0,0 responnya bos. Save, nanti tak tampilkan di sana ya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting kalian jelaskan keinginan kalian apa ya. /car Kamacho. Tuh. Ah. Kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat di sini nih, kita TP ke sini guys. Tuh. Tuh. Nah, ya. Tuh. Seperti apa? Apakah berhasil? Sekarang nih. Ya, kita lihat shake kameranya berapa lama teman-teman. Kalian bisa cek nih. Set 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 set. Ya. Oke. Nah, F8 ya, tidak ada error. Kemudian kita lihat di sini ya, ini juga tidak ada error karena kita tidak pakai server ya. Nih. Oke. Sekarang kita instruksikan lagi kepada ChatGPT-nya teman-teman ya. Script berhasil dipasang dan berjalan dengan lancar. Oke. Sekarang
perbaiki skripnya ketika NOS menyala menambah kecepatan kendaraan menjadi 150 km/h dan ketika NOS berakhir efek kamera juga berhenti. Oke. Baiklah, ya diperbarui dengan peningkatan kecepatan saat nitros diaktifkan dan penghentian efek kamera saat nitros berakhir ya. Nitros speed boost ya di sini. Kita lihat aktif vehicle forward speed ya. Itu untuk nitros boostnya kecepatannya ya. Vehicle, kemudian stop screen effect race turbo. Oke, sekarang ya kita copy code-nya teman-teman ya. Nih. Di sini juga dijelaskan juga ya, baiklah berikut adalah perbaikan dengan peningkatan kecepatan kendaraan. Jadi sekarang ada penambahan di sini ya. Dan juga ada penambahan set vehicle forward speed ya. Kalau kalian lihat ya. Set vehicle forward speed ini adalah untuk men-setting kendaraan ketika nitro aktif, dia akan merubah kecepatan menjadi 150 ya. Nih, jadi kita harus memasukkannya ke dalam script mana tadi? Kita belum buka ya. Text data, kemudian resource, standalone, dan Nitros GPT. Client, Nitros GPT. Nah ini. Select all, copy paste. Jadi sekarang sudah ditambahkan seperti ini. Save. Ya, kemudian di sini kalian tinggal ensure Nitro GPT. Enter. Oke, sekarang Nitro GPT sudah diperbarui. Aduh. Ya. Wes. Nah, gimana guys? Was. Nah, atau kalau kalian ini tidak berjalan, paling gampang kita matiin dulu lah ya shake gameplaynya nih. Kita nggak usah pakai shake-shakean begitu ya. Jadi kita tinggal seperti ini aja. Lalu kita refresh ya. Kemudian kita insert Nitro GPT. Kemudian kita masuk lagi. Ada. Bentar, kita quit aja teman-teman ya. Kita quit. Kemudian kita masuk lagi. Nah. Sekarang kita ada di sini, oke. Slash car. Nah, jadi kalian tinggal pencet seperti ini aja teman-teman. Ces. Wes. Tuh, ya. Jadi
Ntar kita cari tempat yang sepi aja. Yes. Tuh. Oke. Jadi itulah skrip sederhana yang bisa kita buat ya tanpa bantuan apapun, tanpa menambahkan apapun ya, dan hasilnya setelah kita informasikan juga tadi, kalian bisa lihat juga ya, sebentar. Di download nih ya. Jadi di sini itu responnya kalian bisa lihat nih, responnya bahkan 0,00 ya. Ini tuh kalian jelaskan juga bahwa keinginan kalian membuat skrip yang low respon ya, tidak berat untuk komputer kalian, dan akhirnya dengan dibuatkan clean code ya. Jadi dibuatkan clean code-nya seperti ini. Jadi saya rasa ini sudah paling efisien menurut saya, dan kalian tidak usah khawatir ya. Sekarang dengan banyaknya AI yang berterbangan atau berserbaran di beranda-beranda di aplikasi apapun itu, semoga kalian bisa memanfaatkan untuk proses kebutuhan belajar kalian, dan kalian juga bisa mengasah skill bagaimana cara menyampaikan kepada ChatGPT. Nih ya. Jadi kalian juga belajar menyampaikan kepada ChatGPT keinginan kalian apa, kemudian apa namanya, yang ingin kalian dapatkan apa dari feedback yang diberikan ChatGPT. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin untuk mempermudah ya teman-teman. Tidak semua ini berhasil seperti kalian lihat tadi set gameplaynya. Ya di sini dia hanya memberikan set gameplay, tapi ketika ketika selesai nitrosnya, set gameplaynya tetap berjalan karena di sini tidak ada instruksi untuk stop. Ini set gameplay root vibration seek-nya kembali 0. Ini hanya 1.0 ya. Jadi aktif tapi tidak bisa dinonaktifkan ya. Jadi kalian bisa matikan aja. Jadi kayak seperti itu ya. Tidak 100% ChatGPT itu benar ya. Jadi kalian harus merevisinya, di mana yang menurut kalian salah, perlu dihilangi, perlu ditambahkan. Itu kalian bisa masukkan skrip ini sehingga kalian bisa belajar, kalian bisa membuat skrip ya. Aku nggak bisa membuat skrip secepat ini gitu. Jadi aku harus buka. Kalau kalian buat sendiri itu kalian harus screen effect 5M kayak gini ya. Nih kayak gini screen effect. Terus kalian harus buka set forward 5M. Nah, nih. Kalian harus nyari di native-nya 5M untuk set vehicle forward apa. Kemudian kalian harus nyari set gameplay-nya apa yang untuk mengeluarkan efek noise-nya. Tapi kalau kita minta ChatGPT sudah dimudahkan, dia sudah tahu ini apa, kemudian isinya apa, vehicle, ini boolean ya, terus ini apa, di sini isinya apa. Jadi kalian sudah tinggal belajar. Kalian juga tahu caranya dia menuliskan apa, seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga video kali ini ya, mana? Nah, jadi video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah. Oke, jadi semoga video ini bisa membuat kalian lebih terbuka lagi, tidak minder lagi, lebih semangat lagi untuk belajar codingnya, karena
semakin tahun ya aplikasi semakin memudahkan kita sebagai user ya. Apakah AI akan menggantikan kita? Jawabannya tidak 100% ya, asalkan kalian mau mempelajari bagaimana cara AI itu bekerja, apa saja kekurangan dan kelemahan AI, sehingga kalian menjadi orang yang bisa melengkapi ya, orang yang bisa dilengkapi oleh AI dan juga bisa memanfaatkan AI untuk kebutuhan kerja, bisnis, ataupun kebutuhan belajar kalian. Jadi tetap bijaksanalah dalam menggunakan tools, aplikasi terbaru ya, apapun itu. Jadi ilmu itu ibaratnya seperti dua sisi pisau yang diasah ya. Jadi kalau kalian gunakan baik juga dia akan menjadi baik, kalau kalian gunakan buruk ya dia akan merugikan kalian sendiri. Aku nggak ngerti pepatahnya bener apa enggak, sok-sokan bijaksana. Ya pokoknya intinya itulah guys ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata salah, ada kata-kata yang kurang jelas, atau video tutorialnya terlalu cepat. Kalian bisa kalian bisa play and pause ya. Kalian bisa pause videonya kalau terlalu cepat aku menjelaskan. Semoga video ini, sekali lagi saya sampaikan, semoga video ini bisa memacu teman-teman semua untuk terus belajar dan mau mengembangkan diri ya di dunia yang sekarang ini serba digital. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Pak Pandu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.